masuk dalam ring satunya Tuhan. Dalam circle paling dalamnya, circle terdekatnya Tuhan. Tahukah saudara bahwa ada orang-orang tertentu, Anda kalau pelajari dalam Alkitab, Anda akan menemukan ada orang-orang tertentu yang benar-benar punya kedekatan sama Tuhan itu, relationship-nya sama Tuhan itu boleh dikatakan dia ada di ring satunya Tuhan. Oke, contoh ya, Anda bisa menemukan Abraham jadi sahabatnya Allah. Sampai disebut sahabatnya Allah, bukan cuma kenalannya Allah, tapi sahabatnya Allah. Amazing ya. Musa berhadapan muka dengan Allah. Padahal kalau pada zaman itu orang berhadapan muka dia bisa mati. Tapi Musa ini begitu rupa luar biasa. Kedekatannya, kekaripannya, hubungannya sama Allah itu begitu rupa. Dia ada di ring satunya, beda sama Harun, beda sama para pemimpin-pemimpin yang lain, beda sama bangsa Israel yang lain. Ini Musa nih spesial sekali. Ya. Contoh lagi, Daud. Daud itu disebut dalam Alkitab a man after God's own heart. Orang yang hidupnya tuh berkenan di hati Tuhan. Tuhan itu cocok banget, suka banget, sreg banget sama Daud ini. Ibaratnya saudara sendiri. Ya kalau Anda punya 100 kenalan atau bahkan 1000 kenalan. Ya, mungkin sama kebanyakan orang Anda ya pasti Anda mengasihi ya. Tapi orang ini ada plusnya ini, minusnya ini, ada kita sukanya ini, nggak sukanya ini, ada ini dan itunya. Tetapi ada orang-orang tertentu Anda itu kayak pas banget, cocok banget. Kayak gitu bahkan lebih dari itu Tuhan menemukan Daud ini dia senang banget, dia sreg banget, dia cocok banget. Ini orang yang pas banget dengan hatinya Tuhan. A man after God's own heart. Makanya saya ngomong Daud ini kayak lingkaran terdekatnya Tuhan. Daud ini masuk dalam ring satunya Tuhan. Saya berdoa mulai saat ini Tuhan bawa Anda masuk ke lingkaran yang lebih dalam, semakin dalam, tambah dekat, tambah intim, sampai Anda dalam ring satunya Tuhan. Oke. Bahkan di zamannya Tuhan Yesus sendiri. Di zaman Tuhan Yesus, dia mengasihi dan dia melayani banyak orang. Karena Alkitab berkata anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Berarti semua orang dia berusaha untuk selamatkan. Oke, itu semua orang. Tapi kemudian ada lingkaran lebih dalam, yaitu orang-orang yang meresponi dan mau mendengarkan perkataan Yesus. Orang banyak yang Yesus layani. Dan setelah itu ada lagi lingkaran yang lebih dalam. Lingkaran lebih dalam apa? Siapa mereka? Itu 70 murid-murid yang lain. Oke, jadi ini murid Yesus, tapi murid yang umum. Oke, tapi setelah itu ada lingkaran lebih dalam lagi, lebih dekat lagi sama Yesus. Siapa itu? Ya, mereka adalah 12 murid spesialnya Yesus. Ya, ini bukan cuma orang banyak, bukan cuma 70 murid secara umum. Tapi ini 12 murid spesialnya Yesus. Yang luar biasa, tidak berhenti sampai di situ. Dari 12 murid spesial pun, ada lingkaran lebih dalam lagi. Inner circle-nya Yesus. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, 3 orang yang sangat spesial, very special. Tapi dari 3 ini, ada lagi yang paling spesial. Sebagian orang menganggap Petrus, sebagian orang mempercayai itu adalah Yohanes. Tapi yang pasti mereka ini circle terdekatnya Yesus, ring satunya Yesus. Dan ini beda sama
banyak orang. Ini beda sama 70 murid yang lain. Jadi itu circle-nya lain, kedekatannya lain. Ya hari ini harus jadi perenungan kita. Jangan sampai tanpa kita sadari, kita sudah berpuas diri. Ada di circle terluar dari Tuhan. Sudah ada masuk di dalam circle-nya Tuhan, tapi masih kayak di tengah-tengah secara umum-umum aja. Saya berdoa mulai hari ini, hubungan saudara dengan Tuhan bukan hubungan umum, bukan hubungan luar, bukan hubungan di permukaan. Tapi saya berdoa hubungan saudara sama Tuhan hubungan yang spesial. Bahkan bukan cuma spesial, tapi very special. Bahkan Anda nggak berhenti sampai di hubungan yang very special, tapi very super special. Hubungan yang sangat dekat sekali, kenal Tuhan secara pribadi, ngerti isi hatinya, ngerti apa yang ada dalam pemikirannya, kerinduannya yang di dalam benaknya, ngerti pas banget sama Tuhan, dan Anda jadi sahabatnya Allah, Anda jadi a man after God's own heart, Anda masuk di dalam ring satunya Tuhan, karena yang di ring satunya ini Tuhan akan menceritakan rahasia-rahasia yang dia tidak ceritakan sama orang lain. Yes, Anda pun juga sama kan? Sama yang terdekat, sama teman yang jauh, kan ceritanya beda. Demikian pula dengan Tuhan. Semakin kita dekat, dia akan membukakan rahasia-rahasia yang kita tadinya nggak ngerti, nggak diceritain sama orang lain. Tuhan kasih tahu sama kita. Semakin kita dekat lagi di dalam circle-nya Tuhan ini, yang lebih dekat lagi, semakin dia akan mengungkapkan rencana-rencananya yang semakin ajaib dan semakin luar biasa. Detailsnya, secrets of God itu akan di-reveal. Rahasia-rahasia Allah itu akan di-reveal untuk kita. Bukan cuma dikasih tahu rahasia, tapi dia akan memberikan kepercayaan, pengurapan, talenta yang lebih besar daripada yang dia berikan sama yang lain. Bicara apa? Ini kedekatan. Bicara tentang relationship. Dan dia akan mencurahkan bahkan berkat-berkatnya, kuasanya, mujizatnya, manifestasi kemuliaannya akan dinyatakan dalam skala yang beda sama yang dialami oleh orang lain ketika saudara dan saya masuk dalam circle yang semakin dekat, yang terdekat, sampai masuk di dalam ring satunya Tuhan. Oke, dan saya berdoa mulai hari ini Anda gak berpuas diri hanya dalam kondisi yang seperti sekarang ini, hubungan saudara sama Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih dalam lagi, Tuhan aku mau lebih dekat lagi, Tuhan aku mau lebih intim lagi, bawa aku tambah lebih dan lebih lagi dengan Tuhan. Sampai kita itu manunggal dengan Tuhan, masuk di ring satunya Tuhan. Dan tahukah saudara, buat Anda yang mau meresponi ya, sharing firman Tuhan ini. Ya, Anda harus ngerti, tidak semua orang bisa, karena ada syaratnya. Syaratnya tentunya kualifikasi itu banyak ya. Tapi ada satu syarat yang saudara harus ngerti, buat Tuhan ini prinsipal. Buat Tuhan ini penting. Ya, buat Tuhan ini apa ya? Dia mau make sure, dia mau pastikan kita ngerti yang satu ini. Ya tentunya yang lainnya juga penting, tetapi yang satu ini memegang peranan yang super penting. Apa itu? Kekudusan. Kalau saudara tanya sama rabi Yahudi tentang atribut paling utama dari Allah, itu adalah God is holy. Allah itu kudus. Oke. Makanya yang namanya kekudusan itu prinsipal banget buat Tuhan. Kita baca dulu deh ya. Ayatnya di Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ditulis begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Coba Anda renungkan. Anda mengalami Tuhan, Anda mau naik level,
masuk di circle terdekatnya Tuhan, masuk di ring satunya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Anda mau ketemu Tuhan? Dia berdiri di tempat yang kudus, di surganya yang kudus. Oke, ya, di baitnya yang kudus. Ya, ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Oke, jadi intinya apa? Bersih tangannya, murni hatinya. Yes, tentunya ketika kita percaya sama Yesus, kita terima pengampunan dosa. Amin. Darah Yesus menguduskan kita. Tapi Anda harus mengerti bahwa dari pihak kita, kita juga meresponi karya salib Yesus Kristus itu. Sementara dia menguduskan kita, kita juga membuka hati kita supaya pikiran kita dikuduskan. Hati kita dikuduskan. Tangan kita dikuduskan. Anggota-anggota tubuh kita dikuduskan. Semuanya dikuduskan. Perkataan kita dikuduskan. Tontonan kita dikuduskan. Telinga kita dikuduskan. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kita meresponi karya Tuhan menguduskan hidup kita sepenuhnya. Sementara Anda meresponi karya kekudusan Tuhan, darah Kristus ini, Anda akan melihat Tuhan akan bawa saudara naik ke gunungnya yang kudus. Saudara akan dibawa masuk di dalam circle-nya Tuhan yang semakin dekat. Sampai Anda masuk di dalam ring satunya Tuhan. Ya. Jadi Anda harus ngerti yang namanya Tuhan ya. Dia kalau mau bawa orang jadi yang terdekatnya, masuk dalam ring satunya, dia harus pastikan. Memang orang itu 100% integritasnya. Ya, yang lainnya ngomongan begini tapi di belakang bisa beda omongannya. Oke, itu integritasnya nggak konsisten kan, berarti dipertanyakan. Ya, yang lainnya yang ini taat, tapi ada yang ini nggak taat, nggak mau, kompromi sama dosa, terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara ngerti, di hati Tuhan itu beda. Karena yang Tuhan cari, loyalitas 100%. Integritas 100%. Kejujuran 100%. Kekudusan 100%. Makanya firman Tuhan ngomong, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang tidak baik, ia akan dibuat oleh Tuhan semakin untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia. Oke, jadi sama seperti kayak emas. Emas itu sudah dimurnikan. Oke, tapi dimurnikan lagi sampai 7 kali. Ya, sehingga ada emas yang cuma karatnya itu emas katakanlah 10 karat, 15 karat, 18 karat. Tapi ada emas yang murni 24 karat. Sama-sama emasnya, tapi beda. Value-nya beda. Sama-sama orang dekatnya Tuhan, tapi ada yang terdekat. Ada circle terdekatnya, ada ring satunya Tuhan. Dan bagaimana saudara membuka hati dan membiarkan darah Kristus menguduskan seluruh hidup saudara. Semakin Anda dikuduskan oleh darah Kristus, kita mau buka hati loh ya. Kalau orang gak mau buka hati, ya orang gak mau percaya sama Yesus, gak mau buka hati dengan sungguh-sungguh, walaupun Yesus sudah mati buat dia, kan dia gak terima pengampunan dosa. Tapi kalau kita mau buka hati, kita percaya sama Yesus, kita terima pengampunan dosa. Dan kalau kita mau buka hati lagi, dia menguduskan mata kita, telinga kita, mulut kita, anggota tubuh kita. Kita juga akan dikuduskan sepenuhnya. Kita akan diberi kekuatan untuk mengalahkan dosa, menghancurkan belenggu dosa. Yes, mesti percaya, mesti buka hati, terima itu karya salib Yesus Kristus. Hanya ketika kita mau buka hati,
pikiran kita, hati kita, roh jiwa tubuh kita dikuduskan sepenuhnya. Itu Tuhan bawa saudara dan saya masuk jadi ring satunya Tuhan. Bahkan jadi ring satunya Tuhan itu sampai jadi mempelai Kristus. Wow, Alkitab ngomong kita ini dipersiapkan jadi mempelai wanitanya Kristus. Dia mempelai pria, gerejanya disebut mempelai wanita. Saudara dan saya, umatnya disebut mempelai wanita Kristus. Nah, coba saudara renungkan. Ya, seperti apa mempelai yang diharapkan oleh Kristus? Yang dipersiapkan oleh Kristus. Kita baca ya, Efesus 5 ayatnya yang ke-25 ayat dan sampai 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, ini perintah untuk suami supaya mengasihi istri. Tapi teladannya siapa tadi? Kristus. Nah, seperti ini Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, dia menyerahkan dirinya buat jemaatnya. Sekarang ayat 26. Untuk apa? Lihat, Yesus menyerahkan diri untuk saudara dan saya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi ini ada prosesnya yang harus dilalui. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, berarti kan, tanpa cacat. Oke. Atau kerut, atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Wow. Yang dia mau ternyata adalah mempelai wanitanya, yaitu jemaat yang kudus dan tidak bercela. Nah ini Tuhan mau kita naikkan level standar kita di dalam meresponi kekudusan Tuhan. Ya, tentunya kekudusannya sempurna, dia mau berikan sama kita. Tetapi sejauh kita mau membuka hati kita, sejauh itu kekudusan Tuhan akan men-take over roh, jiwa, dan tubuh kita sepenuhnya. Sampai tidak bercacat, tidak bercela, kudus, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu mempelai yang Tuhan mau, itu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan mereka itu, jemaat yang kudus itu, yang masuk di dalam ring satunya Tuhan. Saya berdoa, saya tantang saudara semua, seluruh pelayan Tuhan, keluarga Allah, saudara masuk di ring satunya Tuhan. KKS masuk di ring satunya Tuhan. Saudara staf gembala, pengkhotbah, saudara semua pelayan Tuhan, ayo masuk di dalam ring satunya Tuhan. Dengan hari ini, ayo kita ambil komitmen, kita buka hati, dan kita minta karya kekudusannya menguduskan kita sampai jadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela, hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Maka lihat bagaimana dalam hidupmu Anda akan melihat perbedaan yang nyata. Ya, orang Kristen yang hanya mengklaim pokok yang penting percaya Yesus, setelah itu dosa lanjut, hidup gak karu-karuan. Dibandingkan dengan saudara yang memang mau meresponi kekudusan Tuhan dan komit sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi mempelai Kristus yang berkenan di hadapannya. Nanti Anda akan melihat perbedaan yang sangat besar, yang super besar. Kepercayaan yang dari Tuhan. Anda akan melihat itu. Ya, manifestasi kuasa Tuhan, hikmatnya, karyanya yang ajaib. Dia akan nyatakan dalam hidup saudara, berkatnya. Dia akan curahkan berlimpah di dalam kehidupan saudara. Oke, salam keluarga Allah dan Tuhan Yesus memberkati.